Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar menggunakan huruf kapital, tanda koma dan tanda titik. Ya, insya Allah mungkin dulu juga pernah ya belajar ini. Hanya saja Bapak akan menegaskan kembali sehingga nanti ketika membuat sebuah karangan atau menulis dalam bahasa Indonesia, anak-anakku semua tidak salah lagi. Baik, kita perhatikan di sini. Ya, sebentar kita lihat dulu ininya. Oke, recording siap. Ya. Di sini kita akan menggunakan tanda kapital. Yang pertama yang kita bahas adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya, tapi bukan huruf kecil yang dibesarkan. Oke. Perhatikan, ini contohnya ini. Contohnya nih, lihat di sini. Ini contohnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. K-nya huruf kapital. Kenapa K-nya kapital? Karena di depan. Betul, di awal kalimat. Kemudian Ramadan, kenapa R-nya besar? Kalimat. Karena nama apa? Kalimat. Nama apa? Nama Kalimat. Nama bulan. Ramadan itu nama bulan. Berikutnya lihat contoh ya. Allah yang Maha Pengasih memberi kita kesehatan. Allahnya huruf kapital di sini. A-nya besar, Y-nya juga besar, M besar, P-nya juga besar. Kenapa Allahnya besar? Karena ini nama. Nah, khusus Allah itu yang Maha Pengasihnya juga besar. Y-nya, M, P-nya besar. Karena khusus Allah sebagai penghormatan kepada Allah. Kemudian kata paman datang di hari Sabtu. P-nya kapital, S-nya kapital juga di Sabtu. Kenapa P-nya kapital? Karena di awal. Karena di awal, bukan nama. Paman itu sebutan, bukan nama ya. Paman itu adalah sebutan. Jadi P-nya ini di awal kalimat, P-nya besar. Sabtunya kenapa besar S-nya? Karena hari. Nama hari, pintar sekali. Berikutnya, perhatikan lagi. Udin dan keluarga pergi berwisata ke pantai Parangtritis. Nah, Udin di sini huruf besar kenapa? Karena nama. Nama juga, dia nama, apalagi di awal kalimat. Kemudian pantai Parangtritis, kenapa P-nya besar di sini? Tempat. Nama tempat, betul sekali. Contoh berikutnya. Siapa saja yang berbuka di rumah Aisyah? Tanya Sarah. S di sini besar kenapa? Karena Awal kalimat. Kalau Aisyah kenapa besar? A-nya? Nama. Sarah kenapa besar? Nama. Maka kalau nama manusia atau nama orang jangan lupa ya harus pakai huruf kapital atau huruf. Iya. Dan ini harus anak-anakku harus tahu bahwa huruf kapital itu beda dengan huruf kecil. Jadi ini kalau misalnya ada seperti ini ya. Ini huruf kapital bukan? Misalnya ada tulisan seperti ini, angka. Ini A-nya huruf kapital bukan? Bukan, ini huruf kecil cuman ukurannya aja besar. Seharusnya nulis angka itu seperti ini. Nah, kalau pakai huruf kapital, nah seperti ini A-nya ya. Nah, misalnya ada lagi yang melakukan juga Madi, tulisnya seperti gini. Ini huruf kapital bukan? Bukan, tapi huruf kecil dibikin besar. Seharusnya ini Madi, M-nya besar gitu ya. Huruf kapital itu seperti ini. Jadi bukan huruf kapital itu bukan huruf kecil yang dibesarkan, tidak. Tetapi memang bentuknya berbeda. Jadi A seperti ini, M berubah seperti ini. Baik, berikutnya kita akan ke di sini ya. Temukan kesalahan penggunaan huruf kapital. Oke, siapa yang bisa? Bapak tantang, siapa yang bisa? Mana yang salah? Siapa yang bisa? Lita. Litanya, kenapa litanya huruf besar?
Karena nama orang. Karena nama orang, pinter. Apalagi? Orang. Yang besar yang harusnya huruf Kliwon. Kliwon. Iya, Kliwon. Pasar. Nah, pasarnya tidak, tapi Pasar. Kliwonnya. Nama pasarnya yang yang besar. Pak P-nya tidak. Oke, lihat. Pasar gede sedang direnovasi. Mana yang harusnya yang salah? Yang harusnya pakai huruf K? Ya? G-nya. P-nya kan awal kalimat ya, betul. Awal. Iya, kalau ini gede, G-nya yang salah, harusnya besar. Oke, coba temukan lagi. Mana yang salah? G. Gunung. G gunung, betul. Kenapa harus besar? Kenapa harus kapital? Karena di awal kalimat. Awal kalimat. Terus apa lagi? Merapi. Merapi, betul. Merapi juga harusnya huruf kapital. Apa lagi? Kaliurang, betul. Kaliurang adalah nama tempat, maka dia harus huruf kapital. Berikutnya, yuk. Mana yang salah? Ilham. Ilham udah besar nih. Ilham ini udah besar. Maksudnya ini ilham udah besar nih. Maksud di sini ilhamnya udah besar nih. Hah? Apa lagi yang salah? Sayur. Sayur harusnya kapital apa huruf kecil? Kapital. Kecil. Kecil. Sayur itu harusnya kecil ya. Sayur itu kecil. Kalau sop kecil besar? Kecil. Kecil. Sayur sop itu ya walaupun nama sayur tapi dia tidak besar ya. Sayur sop ini tidak besar. Sayur sop kecil. Baik, itu ya, itu penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Berikutnya kita akan ke penggunaan tanda koma di sini. Perhatikan di sini penggunaan tanda koma. Yang pertama, contohnya ini. Dita ingin berpuasa, koma, namun ia tidak kuat karena sedang sakit. Ya, kalau misalnya ini sebelum kata namun, Dita ingin berpuasa, gitu. Dia inginnya puasa. Kemudian di sini ada kalimat lanjutannya, namun ia tidak kuat, maka di sini perlu diberi koma. Kemudian berikutnya, karena lapar, koma, ia lupa untuk menahan dirinya. Nah, koma di sini ya, ini harus. Ini kenapa? Karena lapar ia lupa. Nah, ada dua hal di sini, karena lapar sama ia lupa. Maka di sini perlu ada tanda koma. Berikutnya, nah ini enak nih biar di rumah kamu kayak gini nggak nih? Di meja makan telah tersedia kolak, koma, teh manis, koma, kurma, koma, dan bakwan. Kenapa ada komanya? Karena mereka setara ya, mereka setara. Kolak, iya sama-sama makanan kan, sama makanan takjil ini. Ada kolak, ada teh manis, kurma, dan bakwan. Maka di sini harus dikasih koma. Kolak, koma, teh manis, koma, kurma, koma, dan bakwan. Gitu ya. Berikutnya, nih lihat, sholat tarawih, tadarus, dan berpuasa adalah hal yang harus dilakukan oleh santri di bulan Ramadan. Maka di sini harus dikasih tanda koma. Kenapa? Karena tarawih, tadarus, dan puasa itu adalah kegiatan yang sama. Maka di sini perlukan dikasih tanda koma. Tarawih, koma, tadarus, koma, dan berpuasa. Gitu ya. Kita latihan lagi. Kita latihan lagi. Yuk, silakan. Temukan kesalahan penggunaan tanda koma berikut ini. Yuk. Siapa yang bisa menjawabnya? Mana yang salah? Harus di mana dikasih tanda koma? Wajib. Wajib koma? Enggak. Siswa saat ujian siswa wajib koma? Enggak. Bukan. Penghapus. Betul. Di sini harus ada tanda koma. Di mana lagi? Pensil. Pensil, setelah pensil, tanda koma. Betul, pintar sekali. Ada lagi enggak? Enggak. Enggak ya, betul. Itu dia. Nah, ini dia. Lihat, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Di mana harus tanda koma? Komputer. Komputer, pinter. Ada lagi? Yang setara. Internet.
Internet. Internet tidak internet karena atau internet bukan barang asing lagi, tetapi setelah telepon seluler karena telepon seluler atau HP ya, ini bahasa Indonesianya telepon seluler itu HP kalau misalnya biasa bilangnya HP, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi karena mereka setara ya. Oke, berikutnya, nah ada kalimat seperti ini nih, dua hal harus dipisah dengan koma. Mana yang komanya dia? Setelah apa komanya? Masjid. Oh, pintar sekali. Doni hendak ke masjid, koma, namun perutnya terasa sakit. Pintar sekali. Betul, di sini harus ada tanda koma. Kita beranjak ke berikutnya, ya. Pelajaran berikutnya. Nah, ini adalah penggunaan tanda titik. Nah, di sini ditulis Dita ingin berpuasa dengan baik. Titik. Kenapa ada titik di sini? Akhir berhenti, betul. Akhir kalimat dan berhenti di sini. Betul. Saat berpuasa kita harus menahan amarah. Titik. Kenapa ada titik? Akhir kalimat, pintar. Berikutnya lagi. Kita mulai makan sahur pada pukul 03.50. Ini titik yang pertama ini untuk memisahkan antara apa ini? Jam, betul sekali. Pukul atau jam 3.50-nya adalah menit. Jadi 3.50. Karena memang harus ada ininya ya, titiknya. 3.50 titik. Kenapa yang titik yang terakhir kenapa harus ada titik di sini? Terakhir, kalimat terakhir. Iya, betul. Akhir kalimat. Betul. Sekarang berikutnya. Buku hadis tersebut memiliki 1425 halaman. Maka antara 1000 dengan 400, antara 1000 dengan ratusan ini harus ada titik ya. Dalam bahasa Indonesia 1000 itu setelah 1000 ada titik dulu. 1000.425 halaman. Kalau titik yang ini kenapa harus ada? Di ya, akhir kalimat. Akhir kalimat. Pintar sekali. Lagi kita akan berlatih. Nah, temukan kesalahan penggunaan tanda titik berikut ini. Ya, di manakah harus ada tanda titik? Terakhir. Di mana? Setelah kata apa? Jujur. Pintar. Nah, setelah kata jujur. Lagi, di mana lagi? Berikutnya. Nah, saya dan Andra berangkat ke masjid pukul 17.00. Di mana titiknya? 17. Setelah 17. Betul. Di mana lagi? 00. Pinter. Contoh berikutnya. Ayah telah menempuh perjalanan sejauh 1.500 km. Satu. Setelah angka 1, betul. Di mana lagi? 1. Setelah 1. Di belakang kita. Kilometer. Tepat sekali. Bagus sekali. Iya. Oh, belum. Oke, sekarang coba Bapak nulis ya. Coba Bapak nulis di sini. Nih, coba. Misalkan Bapak punya kalimat seperti ini nih. Belum ada tanda ininya. Ayah, misalnya ya, ayah suka ayam goreng. Iya, ayah suka ayam goreng, madu, dan pisang. Oke, di sini apa yang salah yuk? Mana yang salah? Kurang tanda apa? Koma. Tanda koma, di mana tanda komanya? Ayam goreng. Setelah ayam goreng, betul. Terus apa lagi? Madu. Terus apa lagi? Pisang. Setelah pisang apa? Koma? Koma apa titik? Titik. Pinter. Terus apa lagi yang salah? Masih ada yang salah loh. Apa yang salah?
Bukan. Tapi yang depan, lihat. Yang depan ini. Apa yang salah? A-nya harusnya apa? Besar. A-nya besar. A ya, A besar. Seperti itu ya. Oke. Baik. Kalau misalnya berikutnya, Bapak bikin kalimat lagi nih. Coba ya, latihan lagi. Ya, kenapa, Mas? Ini ada yang angkat tangan? Ya, sebentar. Sekarang Bapak kasih contoh lagi ya. Ibu ingin memasak. Ibu ingin memasak. Oke. Ibu ingin memasak, namun gas habis. Oke, apa yang kurang? Apa yang kurang? Ibunya kenapa ibunya? Ibunya harus pakai huruf besar. Ibu gitu ya. Apalagi setelah memasak apa? Koma, pinter. Setelah 6 apalagi yang harus ditambah ya? Bis. Pinter sekali. Itu ya. Itu kalian sudah belajar mengenai penggunaan huruf besar, koma, dan juga titik. Nah, berikutnya tugas nih dari Bapak nih untuk hari ini. Kalian buat tugas, nggak susah kok tugasnya. Nah, ini dia tugas kelas 4. Membuat sebuah karangan bebas mengenai kegiatan kalian di bulan Ramadan tahun ini dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Minimal berapa? 80 kata. Nah, nanti ya tugas ini ditulis ya. Tugas ini ditulis di buku tulis boleh. Ya, dibuat di buku tulis. Boleh dibuat di buku tulis. Buku tulis. Lalu difoto dan dikirim ya ke Ustadz. Gitu. Bisa dipahami? Ya, gitu ya. Tugasnya mudah kan? Ya? Kenapa Mas Hanif? Karangan itu apa? Oh, karangan itu apa ya? Bebas, tulisan. Ngarang, kamu ngarang. Karangan bebas. Kamu tulisan kamu. Tulisan mengenai kegiatan kamu. Bagus pertanyaannya. Ya. Ya, tulisan bebas, mengarang bebas gitu ya. Tulisan kamu bebas mengenai kegiatan bulan Ramadan. Itu ngarang gitu. Tulisan bebas. Ya, kenapa Mas Hakim? Ngerjain tugasnya boleh di buku. Iya, boleh di buku tulis tuh. Buku apa, Tat? Ya. Tapi di buku apa? Bebas, buku tulis apa saja. Ya, buku tulis. Hanya saja ini perhatikan tadi ya, huruf kapitalnya, tanda komanya, dan tanda titik ya. Itu harus ada, harus ada kalau misalnya diperlukan. Dan ini minimal 80 kata. Nanti Ustadz hitung loh. Sudah 80 kata belum? Gitu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi silakan. Tidak. Mas Musya, ya Mas Hanif tidak. Mas ini mungkin ada lagi yang lain pertanyaannya? Kalau sudah kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik, kita tutup ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Iya.